Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam setiap kesibukan kita, dalam setiap aktivitas kita. Kita perlu dituntun, kita perlu dibimbing, kita perlu diarahkan. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga kita tidak salah mengambil keputusan, kita tidak salah melangkah, tetapi hidup kita dalam tuntunan dan anugerah Tuhan. Mari saudaraku, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat pertolonganmu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami tahu hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kami rindu untuk kembali diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur 89. Di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34. Mazmur 89 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Firman Tuhan katakan seperti ini. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka perhatikan, aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Ayat 34. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam kesetiaanku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang-orang benar, orang-orang yang sudah diselamatkan bisa jadi terjatuh dalam dosa karena tidak ada yang kebal terhadap dosa selama kita masih tinggal di daging ini, dalam tubuh ini. Itu sebabnya Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya tatkala ketika kita jatuh dalam dosa, tetapi hukuman tetap harus ada. Iya kan? Hukuman tetap harus ada, pukulan tetap harus ada, sehingga kita menyadari, oh saya salah. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, sekalipun jika anak-anak mereka, anak-anak orang benar meninggalkan Tauratku, anak-anak orang benar tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku, kata Tuhan, mereka langgar dan tidak berpegang pada perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tapi tidak dengan kebencian. Tuhan mengajar kita yang jatuh, yang hari-hari ini mungkin sedang lemah, yang hari-hari ini mungkin sedang terpuruk dan pergi meninggalkan Tuhan. Tetapi apa dikatakan? Kasih setiaku, oh haleluya, tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam kesetiaanku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetap ada hukuman buat orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Tetap ada hukuman, tetap ada hajaran Tuhan. Tetapi semuanya itu dilandaskan bukan karena Allah membenci orang berdosa, tetapi karena Allah mengasihi orang berdosa. Itu sebabnya orang berdosa harus dihajar, orang berdosa harus dipukul. Untuk apa? Untuk kembali datang kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Sama seperti apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, landasannya kasih saudaraku, bukan kebencian. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo dimanapun kita berada, harus kita sadar diri kalau
kita sedang jatuh, kita sedang jauh dari Tuhan, maka Tuhan akan panggil kita dengan cara-caranya yang mungkin perlu hajar kita, perlu memukul kita, mungkin dengan ekonomi kita digoncangkan, mungkin dengan sakit penyakit yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar, kita berbalik. Makanya firman Tuhan tadi katakan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena landasannya Tuhan mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya Yesus datang, saudaraku, untuk mencari orang berdosa, bukan orang benar yang dicari oleh Yesus. Supaya apa? Supaya orang berdosa ini datang kepada Allah. Amin. Itu juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, kita diajar, kita dibentuk supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Lebih baik kita dihukum, dihajar oleh karena Allah mengasihi kita, sehingga ketika kita berbalik, kita dipulihkan, kita kembali menjadi anak-anaknya yang kekasih, saudaraku. Dimanapun saudara berada yang mendengarkan renungan hari ini, saya mengajak setiap kita, kalau engkau sudah jauh dari Tuhan, ayo datang. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami kesusahan karena pelanggaranmu, karena dosa-dosa yang kau buat. Ayo datang. Tangan Tuhan terbuka kok. Tangan Tuhan Yesus terbuka dan berkata, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus juga pernah memberikan perumpamaan tentang anak-anak yang sulung dan anak yang bungsu, saudariku. Iya kan, supaya apa? Supaya kita yang mungkin hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, oleh karena kita telah pergi meninggalkan Tuhan, oleh karena kita sudah kecewa dengan Tuhan, oleh karena kita sudah penuh dengan kepahitan, luka hati, tangan Tuhan masih terbuka. Belum ada kata terlambat. Selama Yesus belum datang kali yang kedua menjemput setiap kita sebagai mempelai pria, ayo datang, relakan hatimu, mau dipulihkan oleh Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Alkitab katakan, aku berdiri dan buka pintu dan mengetuk. Mungkin hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan dan hatimu sedang diketuk oleh Tuhan. Datang berbalik kepada Tuhan. Datang cari wajah Tuhan. Jangan sampai hukuman-hukuman itu tetap terus menimpa hidupmu sampai engkau berkata, sampai engkau menyerah. Sebelum parah, datang sama Tuhan. Minta Tuhan pulihkan. Ingat, kasih Tuhan tidak akan dijauhkan dalam hidup kita, saudaraku. Dia tidak akan berlaku curang dalam kesetiaannya. Dia mengasihi saudara dan saya, itu sebabnya dia menegur kita, mengajar kita supaya kita datang kembali kepadanya. Sederhana, supaya karena Yesus mau setiap kita diselamatkan. Yesus mau tidak ada satu jiwa pun yang binasa. Itu sebabnya kita perlu datang sama Tuhan. Saya mau berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini engkau sedang jauh dari Tuhan. Engkau sedang pergi meninggalkan Tuhan oleh karena satu dan lain hal. Ataupun engkau yang mungkin hari ini belum mengenal Yesus dan engkau rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa hari ini kepada mereka yang sudah pergi meninggalkan Tuhan oleh karena satu dan lain hal. Mereka yang sudah tenggelam dalam lumpur dosa dan mereka mengalami hajaran dari Tuhan dan mereka mau datang kembali kepada Tuhan saat ini, mengaku di hadapan Tuhan dan kembali mau dipulihkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap mereka. Kalau ada di antara mereka juga yang belum mengenal Kristus dan mereka rindu mengalami lawatan Tuhan, mengalami pemulihan dalam hidup mereka, hamba juga berdoa bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih lawatan Allah turun berlimpah dalam hidup mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus yang memerdekakan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Hamba berdoa biar kasih-Mu melawat setiap mereka, Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan. Engkaulah Allah penyembuh kami. Engkau Allah yang menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Jika ini disebabkan oleh dosa, biarlah Tuhan Engkau yang penuh dengan belas kasihan. Tatkala melihat mereka datang kembali kepadamu, Engkaulah Allah yang memulihkan. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat yang susah, mereka yang berbeban berat, biar Roh Kudus jamah beri kelegaan, kekuatan dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Amin.
Amin.